Halo, ini merupakan bagian kedua ya dari situs e-commerce, di mana kita akan belajar tentang meta description dan content marketing. Apa sih sebetulnya meta description itu? Ya, meta description itu adalah sebetulnya informasi singkat. Ketika kita browsing, kita mencari, searching sesuatu, kemudian kita menemukan di dalamnya, di dalam website itu pasti ada satu keterangan ya, keterangan yang mendorong pembaca untuk akhirnya betul-betul masuk ke dalam website tersebut, gitu ya. Walaupun meta description itu tidak mempengaruhi ranking dari website kita, tapi dia akan mempengaruhi cara orang untuk klik atau masuk ke website kita, sehingga perlu ditata. Ya. Nah, ini sebagai contohnya, contoh yang baik dan contoh yang jelek. Ya. Contoh yang di atas itu adalah good, ya. Meta description yang bagus. Shop window 10 laptops computer. Kemudian ada keterangannya. Find all the best window. Nah, itu keterangannya cukup jelas ya. 10 laptops on the official window site. Shop Dell, Lenovo, Acer gitu ya. Nah, kalau yang di bagian bawah nggak jelas. Kenapa? Karena isinya hanya merupakan spesifikasi dari sebuah laptop. Nggak semua orang memahami ini gitu ya. Sehingga orang nggak ngerti ini apa. Ya, orang akan lebih memahami contoh yang di atas daripada yang ada di bawah. Ya, begitu. Nah, kenapa kita membutuhkan meta deskripsi yang bagus? Ada beberapa hal ya. Ada 3 hal ya yang menyebabkan kita memerlukan meta description yang baik ini. Yang pertama adalah meta description itu akan meningkatkan orang untuk mengklik masuk ke website kita. Ya. Juga meta description itu akan memberikan informasi yang tepat ya bagi orang yang tepat juga. Ya. Dan yang utama memang meta description itu akan meningkatkan pengunjung ya, pengunjung daripada website kita. Gitu ya. Nah, ada beberapa karakteristik dari meta description yang bagus. Karakternya maksimal adalah 155. Ya, karakter itu maksimal. Ya. Kemudian digunakan kalimat atau kata-kata yang aktif ya. Ya, bahasa menggunakan bahasa kalimat aktif ya. Kemudian ada juga menggunakan kata-kata yang keyword ya. Jadi misalnya ini tentang Oscar ya. Oscar 2018 ya, di dalamnya disebutkan kata Oscar juga gitu ya, supaya ketika orang mencari Oscar dia segera masuk ke dalam website ini gitu ya. Kemudian juga kalimat-kalimat itu memang harus matching dengan kontennya. Ya. Kalau perlu kita harus membuat satu kalimat yang unik, yang menarik, ya. Dan bila memungkinkan juga memberikan sedikit spesifikasi yang singkat, jelas, tapi menarik perhatian. Ya, bisa berupa kalimat ajakan juga, ya, seperti itu. Nah, meta description ini nanti bisa kita atur dengan menggunakan beberapa plugin SEO, ya, Search Engine Optimization. Ya, misalnya kita menggunakan ini. Nah, ketika kita mencoba menuliskan meta description ini, SEO akan memberikan tanda. Ya, ketika tandanya hijau, berarti meta description ini sudah cukup bagus. Tapi kalau masih merah, berarti meta description itu masih kurang lengkap. Gitu ya. Jadi plugin-plugin ini, plugin SEO, misalnya seperti Yoast SEO dan lain sebagainya, bisa kita pasangkan pada website kita. Sehingga ini akan memandu kita ketika kita menuliskan sebuah meta description. Nah, konten marketing dan tradisional marketing. Ya, kita bicara selalu tentang konten ketika membuat sebuah website. Ya. Sehingga konten di dalam sebuah website itu diharapkan juga bukan hanya merupakan promosi produk saja, tetapi konten marketing dianggap adalah memiliki sesuatu yang mengedukasi, ya, mengedukasi pendengar tentang produk kita. Ya. Karena konten marketing itu juga merupakan strategic marketing, ya, yang memfokuskan agar orang itu merasa, ah ya, saya bisa dapat sesuatu nih dari website ini, ya, sesuatu yang berharga gitu ya. Sehingga orang akan kembali lagi melihat website kita seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan juga berbagai software-software ya untuk membuat konten itu menarik ya, dengan Canva, Snagit, ya, Kusumo dan lain sebagainya. Ya. Nah, konten sebuah website itu ada 5 hal sebetulnya dalam sebuah website. Ya. Yang pertama itu kalau kita bagi-bagi ya, halaman sebuah website itu selalu ada homepage.
ada tentang produk atau service itu sendiri. Kemudian ada kontak, ada about, ada testimonial. Nah, 5 hal ini adalah hal yang wajib ya, boleh dikatakan ya, perlu ya, yang harus ada dalam sebuah website e-commerce. Ya. Nah, di dalam sebuah konten sendiri, tentu saja kita mempunyai tujuan ya, agar orang melihat konten itu tertarik dan akhirnya melakukan conversion rate ya. Jadi pengunjung bisa menjadi konsumen, pembelian terjadi. Oleh karena itu susunannya itu bisa kita atur ya. Ada gambar, ada pesan, lalu ada testimoni, ada call to action, ada gambar lagi. Jadi susunannya itu bukan hanya melulu berupa gambar-gambar saja ya, atau keterangan saja ya, sehingga akan membosankan kan. Tentu aja, sehingga perlu kita atur sedemikian rupa supaya menarik. Ada 10 cara ya bagaimana konten marketing strategi itu ditetapkan. Ya, pertama, kita harus juga mengerti ya kalau bounce rate itu adalah orang yang masuk ke website kita selama beberapa detik terus keluar lagi. Kalau itu tinggi, berarti website kita kurang menarik. Ya, kita perlu mereview report-report yang ada. Ya, kemudian kita melihat halaman mana yang paling sering dilihat, gitu ya. Kita juga melihat apakah konten kita itu mungkin mengandung istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, gitu ya. Sehingga kita perlu melihat bahwa topik-topik yang ada harusnya adalah topik yang populer, yang mudah dimengerti, ya, yang cukup jelas. Ya. Kemudian apakah website kita itu bisa convert, bisa merubah pengunjung itu benar-benar menjadi konsumen, gitu ya. Kalau tidak, ya berarti kita harus mencoba memperbaiki kita. Lalu kita menggunakan parameter-parameter yang lain ya untuk melengkapi website kita. Ya, parameter itu banyak sekali ya. Juga bisa menggunakan analitik supaya website kita itu menjadi sebuah website yang memang benar-benar mengena, gitu ya. Nah, kenapa penting? Nah, ini ya itu penting sekali sebuah konten marketing itu karena inilah realitanya. 44% email itu tidak pernah dibuka. Ya, 86% orang itu tidak melihat advertising di TV. Ya, usia 25 sampai 34 malah tidak melihat sama sekali ya website-website lama gitu karena dianggapnya tidak relevan. Ya. Lalu 91% dari email ya itu malah kebanyakan unsubscribe gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat para marketer harus menyadari. Ya. Nah, kemudian bahwa penggunaan mobile device itu ternyata cukup tinggi. Ya, banyak email pun dibaca dari mobile device. Sehingga kita perlu juga membuat konten marketing yang ringkas, yang jelas ketika itu diakses di mobile device akan terlihat juga menarik ya, bukan kalimat-kalimat yang panjang, tetapi kalimat yang singkat dan cukup menjelaskan. Gitu ya. Nah, bagaimana kita meng-create-nya ya agar supaya punya satu tujuan ketika kita meng-create ya. Apakah konten kita itu merupakan brand awareness? Apakah konten kita itu mau mengedukasi? Apakah konten kita itu mau mempromosi? Nah, itu harus kita pilah-pilah ya. Kita bagi-bagi dalam satu periode supaya orang juga tidak bosan ya karena isinya hanya produk melulu ya atau hanya mungkin edukasi saja gitu ya. Nah, tentu saja harus ada kadang-kadang kuis, ada promosi, ada giveaway gitu ya, sehingga membuat orang tertarik untuk melihat. Ya. Nah, ini beberapa konten yang bisa kita masukkan, bisa berupa video, berupa infografik, ya, berupa juga white paper, ya. White paper itu adalah suatu report ya, suatu report yang menarik yang menunjukkan bahwa perusahaan kita itu sudah solve satu problem, gitu ya. Nah, ini juga akan membuat konsumen tertarik ya. Di dalam white paper sendiri juga ada sedikit mengedukasi ya, mengedukasi dari konsumen bahwa ternyata branding kita itu bisa memecahkan problem loh, gitu ya. Nah, ini ya. Perlu kita melihat juga KPI ya dari konten marketing. Dilihat berapa banyak bisa membuat orang conversion ya. Berapa banyak membuat orang bisa subscribe ya. Berapa banyak komen-komen di blog ya, atau berapa banyak yang akhirnya justru down ya, tidak jadi unsubscribe gitu ya. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita juga melihat di dalam marketing sales funnel tahap awal itu kan know ya,
orang harus tahu. Jadi kita perlu memperkenalkan branding kita, brand awareness ya. Nah, tahap kedua adalah like ya. Tahap terakhir adalah trust. Biasanya tahap no itu banyak 75%, kemudian like 25%. Yang betul-betul convert dan membeli itu hanya 2%. Yang betul-betul reaction. Ya, nah kita tentu saja akan mencoba agar supaya pada tahap akhir ini persentasenya menjadi lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, yang penting lagi di dalam sebuah konten itu harus berguna, menarik, ada gambar-gambarnya, dan juga mungkin mengandung satu cerita yang emosional, ya, yang membangkitkan emosional orang sehingga orang akhirnya tertarik, ya, bisa berupa testimoni dari pelanggan kita, ya. Nah itu akan membuat orang merasa betul-betul yang bicara adalah bukan perusahaan, tetapi orang yang sudah menggunakannya, dan itu akan sangat menarik sekali. Ini sumber-sumber yang saya gunakan, ya. Nah, oke, ini bisa juga digunakan untuk discussion, ya. Silakan untuk membuat meta description, ya, kemudian membuat logo, company name pada websitenya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana presentasinya. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. See you all.